Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafadzkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan lafaz basmalah ini bisa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana perangkat komputer itu bisa berinteraksi antara satu dengan lainnya. Bagaimana juga antara satu komputer dengan komputer yang lain itu bisa berinteraksi. Nah, untuk memudahkan interaksi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, maka komputer atau PC atau smartphone atau perangkat-perangkat itu haruslah bersilaturahmi. Bersilaturahmi dalam sebuah jaringan. Nah, itu makanya kalau misalkan handphone kita itu nggak bisa bersilaturahmi, nggak bisa berjaringan, dia tidak menjadi smartphone, dia akan menjadi stupid phone. Nah, coba kalau HP kalian nggak ada kuotanya kan nggak jadi smart ya, jadi stupid. Nah, itulah fungsinya silaturahmi. Dengan silaturahmi kan kita bisa mendapatkan banyak informasi dan lain sebagainya. Nah, silaturahmi dalam perangkat komputer kita namakan sebagai jaringan komputer atau computer networks. Ya, apa yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua saja. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di jaringan komputer itu kita akan ada 3 pertemuan ya. Pertemuan pertama hari ini itu akan menjelaskan tentang konsep dasar saja. Konsep dasar sama alat-alat apa saja yang kita gunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Itu saja. Nah, pertemuan yang akan datang minggu depan kita akan membahas tentang macam-macam topologi jaringan, macam-macamnya bagaimana, bentuk-bentuknya bagaimana, kelemahan dan juga keunggulannya. Nah, nanti setelah itu baru kita akan melaksanakan praktikum. Semuanya nanti akan ada tugas untuk membuat desain jaringan komputer di rumah masing-masing. Nah, itu nanti digambar, baru nanti akan dikirimkan. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 2 hal saja, yaitu konsep dasar jaringan komputer dan juga yang kedua adalah macam-macam alatnya. Ya, yang pertama, ada yang tahu jaringan komputer itu apa? Nah, silakan, boleh ngasal juga boleh, ngasal juga boleh. Silakan, dikasih kesempatan. Nggak apa-apa, ini salah nggak apa-apa. Ini ada, masa harus ditunjuk lagi, ayo. Silaturahmi komputer. Silaturahmi komputer, ya betul. Komputer yang saling bersilaturahmi, betul, betul, nggak salah itu. Nah, yang lain, ayo. Adel, nah ini ada itu Adel. Terus siapa? Risa, Mukti Salim biasanya. Rahil ada pasti biasanya di Zoom, di live teaching. Rahil ada. Ada yang bisa melengkapi tadi dari ini yang disampaikan? Apa? Sesuatu yang membuat komputer satu dengan yang lainnya berinteraksi. Ah, betul. Ada yang mau nambahkan? Satu lagi. Nanti kan kita simpulkan. Kalau kita definisikan ya terserah kita. Satu lagi. Yang cowok nih belum muncul ini, yang cowok. Biasanya Wildan Syah biasanya ini. Kalau enggak Rahil biasanya. Enggak ada. Oh ya, enggak ada, cukup tadi sudah diwakili bahwa apa tadi, jaringan komputer adalah hal yang memungkinkan untuk antara satu komputer dan komputer yang lain berinteraksi. Ya, betul, enggak ada. Ada 3 hal sebenarnya. Nah, ini. Ada 3 hal ya. Keywordnya itu
keywordnya kalau kita berbicara mengenai jaringan komputer, keywordnya 3. Yang pertama itu kumpulan komputer. Nah, komputer ini bukan hanya PC ya. Komputer ini ini garis bawah ini bukan hanya PC kalau sekarang. Kalau dulu hanya mungkin bisa PC saja. Kalau sekarang sudah banyak sekali perangkat itu yang bisa memungkinkan untuk berjaringan. Laptop, komputer PC ya, ada laptop, smartphone, tablet. Sekarang ada juga yang apa namanya? Smartwatch. Ada juga sekarang namanya adalah Android TV atau Smart TV. Terus apa lagi? Sekarang itu bahkan apa namanya? Beberapa perangkat rumah tangga itu juga bisa terkoneksi ke dalam sebuah jaringan. Lampu ada, kordeng ada, apa namanya? Handle pintu itu juga ada yang bisa berinteraksi. Jadi kita bisa mematikan dan menyalakan lampu sudah bisa pakai Android, pakai Google Home. Nah, lampu nyala dia. Lampu mati, nah, sudah kayak Iron Man ya. Hebat. Nah, jadi keywordnya yang pertama adalah kumpulan komputer. Yang kedua adalah terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jadi sudah ada kumpulan komputer terhubung antara satu dengan lainnya. Dan yang ketiga adalah saling berbagi perangkat. Tadi sudah disebutkan tadi ya, yang memungkinkan untuk berinteraksi. Jadi saling berbagi resources atau sharing resources. Jadi the first keyword is group of computers. Ya, kumpulan komputer. Yang kedua, connected each others, yaitu satu dengan yang lainnya itu terkoneksi. Dan yang ketiga adalah sharing resources, saling berbagi resource atau saling berbagi sumber daya. Nah, maka kalau kita kumpulkan 3 keyword itu, maka jaringan komputer adalah, nah ini, itu tadi, komputer yang terhubung bersama-sama dengan tujuan untuk berbagi koneksi, berbagi sumber daya, berbagi jaringan. Nah, ini ya, jadi ada yang bisa ngulangi lagi? Ada yang bisa ngulangi lagi? Trisha, coba ulangi lagi. Apa itu jaringan komputer? Nah, ini kan ada bahasa Inggrisnya. Yuk, coba bahasa Indonesia aja. Ada Trisha? Halo? Saya khawatir ini orangnya nggak ada ini. Ada? Iya, Pak. Ada namanya, nanti ternyata orangnya nggak ada. Takutnya itu. Jadi yang ikut terus siapa terusan? Nah. Trisha, coba. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah nggak ada. Ansori ada Ansori? Ya, ini jangan-jangan ada namanya tapi nggak ada orangnya ini. Ditinggal jangan-jangan. Oh, ada. Ya, apa itu? Jadi jaringan komputer itu adalah kumpulan dari beberapa komputer bahkan lebih yang membuat suatu koneksi bersama dengan tujuan untuk berbagi jaringan gitu. Iya, berbagi jaringan ya, berbagi perangkat. Betul, pintar. Berbagi perangkat. Iya, ya gitu. Ada ansorinya, nggak ke belakang nih tadi kan? Ada ya, ayo kita lanjut lagi. Nah, bagaimana? Nah, ini bagaimana? Nah, kita kalau yang sering pergi ke warnet. Nah, kalau sering pergi, ada yang terkoneksi, komputer terkoneksi di warnet, ada yang sering pergi ke lab komputernya sekolah, atau sering pergi kemana yang ada jaringan komputernya, atau mungkin bahkan di beberapa minimarket yang dekat rumah kalian juga ada komputer yang saling berjaringan. Nah, atau mungkin ada yang pernah ke ATM, ada yang pernah ke beberapa gedung atau beberapa fasilitas umum yang di situ ada fasilitas koneksi internetnya atau ada jaringan komputernya. Itu pasti mengetahui bahwa
komunikasi antara satu komputer, saya sebut komputer saja ya, biar komputer itu mewakili untuk semuanya ya, ada smartphone, ada ini dan lain sebagainya. Saya sebut komputer aja biar enak. Itu membutuhkan media, untuk memungkinkan perangkat tersebut berjaringan. Oke, yang paling simpel, yang kita ketahui di warnet, yang sering ke warnet nih, anak warnet, anak warnet. Nah, kalau pasti di belakang komputer masing-masing itu, karena kalau di warnet itu kan membutuhkan koneksi yang stabil untuk bermain apa? Kalian main apa biasanya? Main Point Blank ya. Kalau dulu nggak tahu sekarang kalau dulu kan main itu Point Blank, Clash of Clans. Kalau sekarang nggak tahu main PUBG dan lain sebagainya itu. Kalau kalau sekarang di warnet main apa? Kalau yang anak warnet ada nggak anak warnet sini? PUBG, Pak. Oh, PUBG. Oh, ada di warnet ada PUBG. Di PC ya? PUBG for PC ya? Atau Iya, Sir. ini Free Fire ya biasanya. Nah, itu kan membutuhkan koneksi yang stabil. Maka di warnet itu kebanyakan di belakangnya pasti numpuk kabel-kabel. Nah, pasti numpuk kabel-kabel tuh. Nah, kabel-kabelnya itu antara satu komputer dengan komputer yang lain terkoneksi. Nah, berarti medianya untuk koneksi adalah kabel. Nah, tapi kalau misalkan ada di tempat umum fasilitas yang mungkin tidak terlalu membutuhkan koneksi yang stabil atau biar tidak semrawut untuk kabelnya, dia pakai jaringan WiFi, pakai dia transmisi radio, pakai radio waves kadang. Kadang kalau kemarin kita sudah praktekkan juga antara satu komunikasi antara satu smartphone dengan smartphone yang lain juga bisa menggunakan Bluetooth. Nah, maka dari media yang digunakan untuk mentransmisikan data ini, maka akan terbagi menjadi dua. Apa ayo? Ya, ini kan ada macam-macamnya nih. Alatnya bisa pakai kabel, bisa pakai WiFi kan, bisa pakai gelombang radio, bisa pakai Bluetooth. Nah, ini kan macam-macam. Nah, kalau kita bagi menjadi dua besar, cara komunikasinya ada dua. Apa itu berarti? Yo. Gak apa salah. Hardware dan software. Hardware dan software ya. Yang lain mungkin. Yang berdasarkan atas media yang digunakan untuk mentransmisikan data, ini ada dibagi menjadi dua. Cara koneksinya ada dua. Oke, belum paham ya? Oke, yang ini. Yang WiFi sama radio, sama gelombang radio, sama Bluetooth, ada infrared, ada pakai satelit, itu membutuhkan kabel apa enggak? Enggak, Sir. Tidak, Sir. Enggak kan ya, pakai ini ya, gelombang ya. Nah, kalau tanpa kabel biasanya disebut apa? Ayo istilahnya sekarang keren sekarang. Pernah dengar nggak istilahnya? Wireless. Nggak pernah dengar kata-kata wireless? Pernah dengar? Nah, iya. Wireless itu artinya apa? Wire itu artinya kabel, less itu artinya tanpa. Wireless. Nah, wireless itu tanpa kabel sekarang. Jadi pakai apa? Pakai gelombang radio ya, pakai gelombang WiFi, ada gelombang radio dan lain tanpa kabel. Tapi kalau pakai kabel namanya adalah wired. Jadi dua nih. Kalau bahasa Indonesianya kabel sama nirkabel. Kalau bahasa Indonesianya ya, kabel sama nir itu kan tanpa. Nirkabel dan kabel. Kalau bahasa Inggrisnya wired sama wireless. Nah, ini istilah dalam komputer. Nah, kalian kebanyakan kalau koneksi internet pakai wired atau pakai wireless? Wireless. Wireless. Kalau sekarang kebanyakan wireless karena wireless itu lebih simpel, tidak semrawut ininya kan kabelnya. Paling yang menggunakan kabel kebanyakan adalah yang memang membutuhkan stabilitas koneksi, misalnya warnet itu masih pakai kabel ya. Karena juga tidak terlalu jauh ini jaraknya. Tapi kalau di sekolah-sekolah sudah pasti akan ada satu alat. Nah,
Ya, satu alat yang dipasang di gedung itu yang semua orang bisa terkoneksi dengan menggunakan alat itu. Apa alat itu namanya apa? Kalian sebutnya apa? Apa yang terpasang itu biasanya itu? Ada antennya 2 itu biasanya. Ada 2, ada 3, ada 1 kan. Tower. Oh, ada Tower, yang nyebutnya ada tower ya, dan di sekolah kalian ya. Di ini ada yang di dalam gedung, bukan tower. Kalau di tower di luar gedung. Kalau di dalam gedung ditaruh di atap biasanya. Antena. Antena, yang ada antenanya namanya apa itu? Wire, apa namanya? Wifi. Kalian nyebutnya wifi kan? Ada wifi-nya nggak? Gitu kan? Ada wifi-nya nggak? Gitu. Nah, ada wifi-nya. Itu namanya adalah wifi. Nanti kita sebut wifi router. Ya. Ada nggak di SMP-nya dulu koneksi internetnya? Ada, Sir. Ada. Kalau kita bawa handphone itu bisa ini connect ke internet. Enggak, Bisa. Oh enggak. Bisa, Sir. Pakai Oh, ada password. yang bisa. Nah, biasanya kalau yang bisa itu ada satu alat yang ditaruh di atas. Kalau di sekolah kita ada di CTF ada banyak itu, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 spot kalau nggak salah, 5 atau 6 spot. Jadi kalau misalkan nanti kalian berada di aula bisa koneksi internet, kalian bisa di kelas bisa koneksi internet, di perpustakaan bisa koneksi internet. Kalau bawa handphone, smartphone, atau bawa laptop, atau bisa menggunakan fasilitas yang punya sekolah. Ya, itu jadi ada 2 ya. Tadi apa? Ayo, yang pertama. Wireless Wireless. dan wireless. Wireless, 1, 2. Wireless. Betul. Ya, jadi ada 2. Nih, ada 2 macam, wired sama wireless. Kalau wired pakai kabel, wireless tanpa kabel. Kalau tanpa kabel pakai apa? Ya, pakai wifi, pakai radio pakai gelombang radio, bisa pakai satelit, bisa pakai apa namanya itu? Kalau ini gelombang radio, kalau ini handphone ya. Nah, ini karena ada gelombang frekuensinya. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, untuk apa sih sebenarnya? Nah, apa manfaat? Manfaat kalau misalkan antara satu komputer dengan komputer yang lain itu berjaringan. Ayo, ada yang bisa menyebutkan apa manfaatnya? Yang kalian biasanya rasakan. Untuk sharing data. Ya, betul. Untuk Sharing buka data. internet, Sir. Bisa buka internet berarti mengakses berbagi informasi, betul. Apa tadi? Yang pertama tadi disebutkan berbagi data. Yang kedua saling berbagi informasi, betul. 2. Ada lagi nggak? Bisa main game online, Sir. Ya betul juga, berbagi data kan, berinteraksi itu, berkomunikasi kan antara kita dengan yang lain meskipun berjauhan, bisa kita mabar kan, bisa main bareng kan. Yo, yang lain apa? Akses jadi cepat, Sir. Betul, akses itu semakin cepat. Nah, kalau dulu ketika mau ngirim surat itu kan membutuhkan waktu lama. Terus nulis surat, terus dilipat, nanti ada masukkan amplop, ada perangko ke kantor pos nanti mengirimkan. Nah, sekarang ada media yang lebih cepat lagi. Apa itu? Internet. Email. Ya, internet apa yang kita berkirim surat tapi cepat sekali? Email. Bisa kita menggunakan email. Tulis send, udah selesai. Kalau dulu sebelum ini marak, kita komunikasi dengan orang sangat sulit sekali. Dulu ada yang cepat namanya Telegram. Kalian mungkin nggak tahu. Ada dulu yang pakai telepon. Kalau sekarang lebih cepat lagi. Ada lebih cepat, real time langsung terbaca, bahkan muncul wajahnya di depan kita. Wah, apa itu? WhatsApp. Iya. Ya, bisa video call kan, WhatsApp. Nanti mungkin suatu saat yang muncul di depan kita bukan hanya gambar, tapi hologram bisa saja. Muncul kita nanti mungkin ada suatu saat ada fasilitas handphone itu bisa muncul dari handphone itu, keluar ini, nanti keluar gambarnya itu.
udah keluar gambarnya, ya kita hadap-hadapan dengan layar aja, tapi dengan orangnya langsung di depan kita berupa hologram. Bisa saja ya, bisa saja itu suatu saat akan terjadi seperti itu. Bisa saja suatu saat nanti dikarenakan basis datanya ya, apa namanya, koneksi datanya semakin lama semakin cepat, maka apa namanya, perangkat komputer atau perangkat handphone ini akan memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih lagi dibandingkan dengan sekarang, yang kemungkinan saat ini kita belum apa namanya, belum memikirkan itu. Ya sama, dulu kan kita ketika kalau kalian kecil sudah langsung, kalau kalian kecil kan lahir langsung megang handphone kan, sudah langsung zamannya smartphone. Kalau dulu zaman abang-abang atau zaman orang tua kalian, kita belum pernah berpikiran dulu bahwa ternyata itu handphone itu cuma digeser-geser gini saja. Kalau enggak dulu dipencet-pencet. Dulu kalau misalkan mau nelpon orang kita harus ke wartel, warung telekomunikasi, atau ke Telkom, atau kalau kita punya apa namanya, punya saluran telepon di rumah ya, saluran teleponnya ya di situ saja. Kalau sekarang smartphone sudah bisa apa kalian di sini? Sudah bisa komunikasi dengan orang, langsung tampil mukanya, bisa apa namanya, mengakses informasi dengan sangat cepat dan lain sebagainya. Ya, betul. Dia berbagi resources atau sharing resources, itu berbagi sumber daya, berbagi printer, berbagi ini dan sebagainya. Tadi betul, berbagi data, data integration itu data yang terhubung ya. Contoh adalah dengan menggunakan satu server, kalian bisa komunikasi, data yang dihubungkan bisa komunikasi dengan orang yang sangat banyak sekali. Communication tadi kita sudah sebutkan WhatsApp. Distributed processing itu adalah proses yang terdistribusi, jadi terdistribusi sangat terdistribusi. Jadi kalau misalkan kita punya data, selain bisa diintegrasikan, juga data yang diproses itu bisa didistribusikan kepada orang yang banyak. Keamanan data ya, betul, keamanan data juga menjadi salah satu dari main concern dari jaringan. Nanti akan kita pelajari lebih banyak lagi mengenai data safety pada materi bab data. Ya, ini ya. Kalau bahasa Indonesianya tadi sudah di modul ada, di modul sudah saya sebutkan untuk apa. Ini kan bahasa Inggrisnya sambil melatih. Nah, ada sekarang ini yang menjadi tren saat ini adalah ayat ini. Saya akan sampaikan lebih banyak mengenai ayat ini atau Internet of Things kalau sekarang. Nah, gini, anak-anak sekalian yang berbahagia, saat ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya dunia digital atau internet. Kita tidak bisa lepas dari situ. Internet ini adalah masa sekarang dan masa depan, ya, masa sekarang dan masa depan. Yang memungkinkan ketika tadi saya sampaikan, ketika nanti koneksi internet semakin lama semakin cepat, ya. Sekarang kita sudah ada 4G, ya, kita mau ada yang merilis nanti dalam waktu dekat mungkin ada 5G, ada 5 generation. Dulu kalau kita mau koneksi internet sangat lambat sekali. Ada namanya adalah JPRS. Ada yang apa? Kalau di kampung kalian sudah 4G belum di rumah kalian? Sudah, sir. Sudah ya. Kalau dulu di beberapa daerah sekarang yang masih Edge atau Edge, ada Edge tulisannya Edge, itu ada yang H. Tapi itu masih lambat. Nanti suatu saat 4G sudah menyeluruh ke pelosok-pelosok, nanti muncul mungkin di perkotaan itu adalah 5G, lebih cepat lagi. Di beberapa negara-negara koneksi internet itu sudah sangat cepat sekali sehingga memungkinkan untuk apa namanya, melakukan video call atau bertatap muka langsung itu dengan tanpa flick, dengan tanpa goyang-goyang, tidak ada jedanya, sudah seakan-akan kita berhadapan dengan orang tersebut.
Suatu saat itu akan menjadi hal yang biasa dan akan muncul satu teknologi baru yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang itu dengan sangat mudah sekali dan bisa real time dan juga misalnya mungkin real man di depan kita secara hologram dan lain sebagainya. Nah, maka sekarang ini sudah mulai bahkan sudah menjamur bahkan sudah merajai bisnis yang ada di dunia ini adalah perusahaan-perusahaan yang berkenaan dengan internet. Oke. Ayo kalian sebutkan saja, ayo. Ada, nah ini kalian bisa nebak nggak nih kira-kira? Ada perusahaan transportasi, tapi dia tidak punya armada. Nggak punya mobil dia. Apa itu? Apa? Taksi online. Iya. Iya, apa? Ada perusahaan dia perusahaan besar, tapi dia nggak perusahaan besar di bidang transportasi, tapi dia nggak punya Gojek. mobil. Apa? Gojek, sir. Iya, Gojek. Grab. Gojek sama Grab itu nggak punya armada untuk ini ya taksinya nggak ada. Kalau Bluebird itu ada taksinya milik mereka, tapi kalau Grab sama ini enggak. Mereka hanya layanan aplikasi. Mobilnya mobil siapa? Kalau keretanya siapa? Atau sepeda motornya siapa? Pekerja, Sir. Pekerjanya, mitranya. Ya, drivernya kan punya mitranya kan. Tapi kalau Grab-nya, kalau Gojeknya enggak. Itu sudah bukan muncul lagi ya, sekarang sudah muncul tapi sudah menjadi tren saat ini dan akan berkembang ke depannya. Oke, sekarang ada perusahaan market tapi nggak punya barang, toko tapi nggak punya barang. Apa itu ya? Online Shopee. Online Shop shop. apa ya? Apa? Shopee. Shopee, terus apa lagi? Lazada. Ada. Tokopedia. Tokopedia. Bukalapak, Sir. Bukalapak. Oh, tahu dah kalian. Nah, coba Bukalapak saja atau Tokopedia. Dia punya barang nggak? Enggak, Sir. Tidak. Nggak punya barang. Dia toko tapi nggak punya barang. Siapa yang punya barang? Mitra Perusahaan tersebut. lain. Orangnya. Perusahaan lain atau seller namanya, seller ya, penjual. Kita juga bisa menjadi seller untuk berjualan jadi Tokopedia hanya menyediakan sebuah lapak atau sebuah toko online di mana mitra-mitra itu bergabung dan menjajakan di sana. Nah, sekarang sudah merajai. Ada, ayo. Sudah itu tadi yang toko apalagi ya yang sekarang. Dulu orang itu kalau mau beli tiket, dulu itu harus ke counter tiket, harus ke kantor tour and travel untuk beli tiket ke sana. Nah sekarang beli tiket enggak di rumah aja, ayo perusahaan tiket, tapi apa namanya? Traveloka.com. Traveloka, Sir. Terus apa lagi? Mr. Aladin. Mr. Aladin. Ada tiket.com. Iya. Iyalah, Nah, hafal kalian ya. Sekarang itu sudah zamannya kayak gitu. Maka masa depan kalian itu adalah Internet of Things. Maka pikirkan dari sejak sekarang atau targetkan dalam kedepannya bahwa kalian memang benar-benar mengadaptasikan diri kalian dengan internet tersebut. Itu. Ya. Maka ini mulai sekarang kalian harus familiar dengan internet. Kalian harus familiar dengan yang namanya digital marketing. Kalian harus paham dengan digital marketing atau memanfaatkan media sosial untuk self branding, memanfaatkan media sosial untuk berjualan, memanfaatkan internet untuk bisnis dan lain sebagainya. Nah, maka mungkin nanti kalau kalian sudah ke sini nanti akan ada materi digital marketing yang akan kita berikan kepada kalian. Nah, ya ini ya.
Jadi kalian suatu saat sudah cita-citakan kalian ya meskipun jadi apa saja ya. Nanti misalkan kalian menjadi guru, menjadi guru yang punya sekolah sendiri, kan hebat kan, jadi sekolah sendiri. Nah, digitalkan brandingnya itu dengan menggunakan internet. Atau kalian mempunyai toko minimarket, brandingkan minimarket itu dengan layanan jadi offline ada online-nya. Jadi sekarang kita tidak bisa terpisahkan dari internet itu. Ya mungkin sekarang di kota-kota besar sudah marak, di daerah-daerah belum, tapi suatu saat itu sudah menjadi hal yang biasa di kota maupun di desa. Kayak dulu yang punya handphone kan hanya beberapa orang saja. Sekarang, siapapun sudah handphone. Sekarang mungkin orang yang berinteraksi dengan internet hanya sebagian orang, tapi suatu saat semuanya orang sudah berinteraksi dengan internet. Ya, lanjut ya. Nah, ini sudah udah 30 menit. Ya, kita sebentar lagi. Jadi tipe-tipenya, nah ini ada 3, kita cepat aja. Ada LAN, ada MAN, ada WAN. Ada yang pernah mendengar ini? LAN, MAN, sama WAN? Apa singkatannya? Ketika di SMP mungkin ada dulu. Ya, ini berdasarkan atas jangkauan geografisnya. Jaringan komputer itu ada 3. Yang pertama adalah local area network atau LAN, lokal saja. Jadi dia cakupannya mungkin satu gedung saja atau satu ruangan saja, nggak banyak. Yang kedua yang lebih besar lagi ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, ini kayak satu kota antara gedung satu dengan gedung lain dalam kota-kota tersebut berjaringan itu. Nah, ada yang lebih luas lagi yang bisa mungkin satu pulau, satu negara atau satu benua, namanya adalah WAN, yaitu Wide Area Network. Jika LAN, nah ya, ketika LAN berhubungan dengan MAN, berhubungan dengan WAN yang berhubungan seluruh dunia. Ya, seluruh dunia itu. Kalau ini kan tadi areanya ini mungkin satu ruang saja atau satu gedung saja. Kalau ini mungkin satu kota saja, antara gedung satu dengan gedung lain. Kalau ini antara satu kota dengan kota yang lain dalam sebuah pulau atau dalam ini. Nah, ketika semuanya ini bergabung menjadi satu, semuanya jadi satu jaringan. Jaringan inilah yang disebut sebagai internet. International connection, semuanya interconnection networking ya, interconnection networking. Jadi semuanya terhubung menjadi satu. Nah, inilah yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk alat-alatnya mungkin saya cepat saja karena kita tidak bisa menunjukkan satu persatu. Di modul juga saya sudah berikan. Ya, ini ada yang wired, ada yang wired ya. Yang wired itu untuk ini kabelnya nih. Kabelnya yang wired ini membutuhkan kabel ini. Kabel ini namanya jack RJ45. Ini dihubungkan di sini. Nanti dikrip, dicekrek pakai alat tang ini sehingga membuat di sini ada jacknya. Jack ini dimasukkan ke dalam sini satu, terus satu ujungnya lagi dimasukkan ke sini. Nah, gitu. Ya. Ini namanya LAN card yang dipasang di PC. Kalau kita di laptop pasti ada juga yang koneksinya ini kayak gini, lubangnya agak besar. Ini adalah port RJ45 atau LAN port. Nah, ini dimasukkan ke sini. Satu lagi dimasukkan ke hub atau switch. Hub atau switch ini ya. Nah, lubangnya kan banyak nih. Nah, inilah yang dengan kabel dimasukkan ke dalam satu PC, 2 PC, satu laptop dan lain sebagainya. Yang lain ini dimasukkan ke dalam ini WiFi router yang tadi disebutkan yang ada antennya, atau yang satu lagi dimasukkan ke dalam modem. Modem itu singkatan dari modulator, demodulator. Inilah yang menghubungkan dengan koneksi ISP atau Internet Service Provider. Nanti akan kita sebutkan lebih banyak pada pertemuan yang akan datang. Service Provider yang terkoneksi ke internet. Ya, secara singkat itu saja. Abi sudah share di modul yang ada di psikologi. Untuk materi hari ini cukup sekian. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin.
Yang selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lisbeth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.